momentumnya juga masih melemah ya. Dan kita bisa tandain area resisten terdekatnya itu ada di area 0.7013 dan berpotensi mengalami pelemahan lebih lanjut menuju area supportnya ya di 0.6898 gitu coach untuk Audi USD. Oke, sudah terjawab ya Bapak Ibu yang nanya tentang audit USD khususnya untuk Pak Fitra. Lanjut ke Solana kita sudah bahas, saya juga sudah. Audi NZT tadi sudah ya coach? Audi NZD oke. Belum coach. Oke. Oke, untuk Audi NZD secara micro trend dia masih bergerak bullish ya, masih bergerak di atas dynamic supportnya dan ada potensi dia untuk terlebih dahulu retest di dynamic supportnya ataupun retest di minor supportnya dan ada potensi mengalami kelanjutan untuk kenaikan. Kita bisa tandain area supportnya itu di 1.2172 dan untuk target penguatannya itu kita bisa tandain resistennya di 1.2284 gitu coach. Oke, tadi kita sudah bahas oil ya coach ya Pak Mustari ya. Jadi kalau yang tadi telat, jadi di awal-awal itu kita udah bahas Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi ada ke oil juga tadi kita udah bahas. Wah, sorry, aku bahas yang sama. Tahu coach, tahu. TAO. Oke, untuk TAO secara tren masih bergerak bearish dan stochastic momentumnya juga masih melemah, masih mengalami potensi pelemahan menuju area support terdekatnya di 211 dan apabila berhasil ya untuk breakout dari support terdekatnya, maka ada potensi pelemahan lebih lanjut menuju area supportnya di 197.7 selama harga masih bergerak di atas resistannya 242.2. Begitu coach. Oke, lanjut nih. Lanjut, abis itu ada setelah tahu ada ARB coach. ARB USD. Untuk ARB secara tren masih bearish ya, dan dia sempat mengalami sideways yang cukup panjang. Dan di sini kita lihat masih berpotensi untuk mengalami pelemahan, bergerak di harga di bawah dynamic resistannya. Kita bisa tandain area resistannya itu di 0.08696 dan berpotensi mengalami pelemahan menuju area supportnya di 0.07394 gitu coach. Oke, lanjut kita lihat berikutnya itu ada SUI coach. SUI. Oke, untuk SUI secara tren masih bearish dan di sini dia sempat false break ya dari dynamic resistannya. Ada potensi dia untuk mengalami pelemahan selama harga masih bergerak di bawah resisten 0.7448, masih berpotensi mengalami pelemahan menuju supportnya di 0.6615 gitu coach. Oke, kalau ALO gimana coach? ALLO. ALO. Untuk ALO secara tren cenderung sideways ya, pergerakannya cukup terbatas dan di sini dia sempat break ya dari dynamic supportnya. Sebenarnya kalau kita bisa tandain areanya ini cenderung sideways, kita bisa tandain area supportnya itu ada di 0.32 dan area resistennya itu kita bisa tandain di area 0.4746 gitu coach. Oke, lanjut PP coach. PP, oke. Untuk PP secara tren masih bearish, momentum juga masih mengalami penurunan
harga masih bergerak di bawah dynamic resistance-nya. Jadi untuk paper sendiri masih berpotensi mengalami pelemahan menuju area support terdekatnya di 0.2641, dan apabila berhasil di break dari support terdekatnya, ada potensi masih mengalami pelemahan menuju support terjauhnya di 0.2509 selama harga masih bergerak di atas resistennya di 0.2913. Begitu, Coach. Oke, itu dia untuk PP. Bagaimana dengan pair PUM, Coach? PUMP. PUM. Oke, untuk PUM secara tren dia sebenarnya masih bergerak sideways ya. Jadi bergerak secara ranging. Jadi kita bisa tandain area supportnya itu di area 0.001342 dan resistennya kita bisa tandain di area 0.001550. Begitu, Coach. Oke, sabar Bapak Ibu ya, untuk gold dan BTC kita akan bahas di akhir. Nasdaq sudah Pak Henry ya. BNB, Coach, bagaimana? BNB. Oke. Habis BNB kita lihat ke Nairo. Untuk BNB secara tren dia masih bearish, harga masih bergerak di bawah dynamic resistance-nya ya. Dan ada potensi untuk bahkan sudah dia reject ya dari minor klasik supportnya. Tapi masih ada kemungkinan apabila klasik supportnya ini ditembus, break dari klasik supportnya, ada potensi untuk dia mengalami pelemahan lebih lanjut menuju area supportnya di 556.46 selama harga masih bergerak di atas di bawah resistennya 602.31. Begitu, Coach. Oke, lanjut ada Nero, Coach, tadi. Nero. Untuk tahu kita tadi sudah bahas ya. Ya. Tahu kita sudah bahas ya tadi Pak Wendy. Untuk Nero secara tren besar dia masih bearish, dan kalau kita lihat lagi secara pergerakan sebenarnya harganya masih ranging ya, cenderung sideways. Jadi kita bisa tandain area supportnya itu di 0.5856 dan resistennya itu di 0.7260. Oke. Gitu. Aku masih screening untuk pertanyaan yang di awal dulu ya Bapak Ibu yang tadi joinnya dari awal dan udah dropin pertanyaannya. Aku coba cek dulu, takutnya ada yang kelewat. Kalau untuk gold BTC itu pasti akan di akhir ya. HYPE, ETH, Euro USD, terus silver kita sudah bahas semua. Habis itu ke berikutnya nih, Coach. Aku lihat dulu nih. TLT, Coach. TLT. TLT benar ya, Coach? Iya. Ada nggak TLT? TLT USDT? Oke, TLT USDT. Oke. Untuk TLT USDT sebenarnya harga udah transisi to bearish ya, di mana harga sudah beberapa kali reject dari dynamic resistance-nya dan ada potensi dia untuk mengalami pelemahan menuju area supportnya di 84.96 selama harga masih bergerak di atas resistennya di 88.93. Begitu, Coach. Oke, kita lihat ke terakhir nih, Coach. Ada jangan Exa USD dulu, karena gold ini yang sangat familiar, sangat favorit, sangat diminati ya. Kita lihat dulu BTC, Coach. Oke, BTC. Gas tuh kata Pak Aditya. Oke, untuk BTC sendiri secara tren sebenarnya dia masih bearish ya. Tapi di sini kita bisa perhatikan ya, Bapak Ibu, kita perhatikan untuk candle yang saat ini sedang berlangsung. Sebenarnya dia ada potensi untuk reject dari klasik supportnya. Jadi kalau dia reject
dan candle berikutnya itu dia ada tanda-tanda reversal, kita bisa melihat ada potensi dia untuk mengalami kenaikan lebih lanjut menuju area resistennya di 67.292, dan kita bisa tandain ya untuk supportnya itu di area 60.755. Begitu, Coach. Oke, itu dia untuk BTC ya. Pak Joseph, ini kita sudah bahas nih BTC ya. Terakhir nih Coach ya, sekaligus aku mau infoin, jadi di E-Club hari ini, sore ini, dan tadi pagi kita habis ada Arigato Money In ya Coach ya, di Exa USD. Khusus untuk member-member premium pasti sudah Arigato Money In ya Coach ya. Kita tadi sudah ada update untuk close posisi di 220 pips ya Coach ya. Dan kemudian kita lanjut juga ada trading plan, ada market update, ada market session juga ya Coach yang di-update dari jam Asia, London, sama New York session juga gitu ya. Dan hari ini kita bahas, Bapak Ibu silakan disimak untuk gold nih, XAUSD nih ya. Oke, untuk XAUUSD kita tadi pagi sempat kasih sinyal ya di coach di iClub ya Coach. Dan sesuai plan kita sebenarnya untuk XAUUSD itu masih mengalami pelemahan, di mana harga sempat reject ya dari dynamic resistennya, dan masih berpotensi mengalami pelemahan menuju supportnya di 4.023, dan kita bisa tandain resistennya itu di area 4.221, dan kita lihat di sini sebenarnya momentum masih mengalami pelemahan. Begitu Coach. Oke, jadi masih sesuai dengan analisa kita juga ya Coach yang kemarin ya Coach. Jadi memang ada potensi untuk pelemahan terlebih dahulu. Jadi siapa tadi yang posisinya sell pasti habis menikmati yang namanya profit dari gold ini. Dan jangan lupa tadi ya yang sudah Hana reminder, kalau misalkan di E-Club akan ada seminar eksklusif tanggal 18 Juli. Silakan Bapak Ibu yang pengen lebih detail lagi, pengen korek-korek lagi, pengen dapat update semester 2 gold XAUSD ini kemana arahnya dan bagaimana potensinya, bisa ikut langsung di chat 0811 891 891 untuk ikuti seminar eksklusif ya. BTC tadi kita sudah bahas ya Bapak Ibu. Oh, sudah daftar nih pada Fit Sanjaya. Kita tunggu ya Bapak Ibu semuanya yang belum daftar di seminar tanggal 18 Juli, pura langsung daftar karena kuotanya terbatas. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikutin seminarnya. Thank you, Coach Outclass. Thank you Coach, thank you Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa, bye-bye.